Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Guritna Anuruputra dengan NIM 2012-16167. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan pada Pemilihan Objek Wisata Alam di Kabupaten Sleman menggunakan metode SAW untuk agen travel HNR Tour Travel. Latar belakang pada penelitian ini adalah HNR Tour Travel merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada layanan jasa pariwisata. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan ini terletak pada pemilihan objek wisata alam di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan berbasis website yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan objek wisata alam terbaik yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah Simple Additive Weighting atau SAW, suatu metode dalam sistem pendukung keputusan. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pemilihan objek wisata alam di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, yang pertama, apakah metode SAW dapat diaplikasikan untuk pemilihan objek wisata alam di Kabupaten Sleman? Kedua, seberapa efektif metode SAW dalam memilih objek wisata alam di Kabupaten Sleman? Dan yang ketiga, berapa tingkat akurasi hasil rekomendasi objek wisata alam di Kabupaten Sleman yang dihasilkan dari metode SAW? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah, yang pertama, menguji metode SAW dalam pemilihan objek wisata alam di Kabupaten Sleman. Kedua, menguji efektivitas metode SAW untuk pengambilan keputusan objek wisata alam di Kabupaten Sleman. Dan yang ketiga, yaitu mengukur tingkat akurasi metode SAW dalam pemilihan objek wisata alam di Kabupaten Sleman. Selanjutnya adalah matriks literatur review. Dalam penelitian ini, saya mengambil 7 referensi jurnal yang saya gunakan yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini. Di mana yang pertama dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Objek Wisata Alam di Kabupaten Simalungun. Di mana hasil penelitian ini adalah berupa hasil perhitungan dengan metode AHP, yaitu dengan hasil terpilihnya lokasi bis dengan nilai 0,206 atau 20,6% yang disajikan dalam bentuk tabel dan rankingan. Dalam penelitian yang saya lakukan, tidak hanya menyajikan dalam bentuk perhitungan manual, namun juga saya implementasikan dalam bentuk website sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode SAW. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan judul Sistem Penunjang Keputusan Tujuan Wisata Air Terjun di Kota Bogor menggunakan metode AHP, di mana dalam hasil penelitian ini yaitu berupa perhitungan manual dengan metode AHP yang disajikan dalam bentuk tabel dan rankingan, di mana terpilihnya Kota Bogor dengan Curug Nangka sebagai peringkat pertama dengan persentase 16,7%. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan tidak hanya menyajikan dalam bentuk perhitungan manual, namun juga saya implementasikan ke dalam sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata alam di Kabupaten Sleman berbasis website menggunakan metode SAW. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Destinasi Pariwisata Sumatera Barat menggunakan metode Elektre. Hasil dalam penelitian ini adalah sebuah website sistem pendukung keputusan pemilihan destinasi pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan metode SHW dalam perhitungan dan aplikasi pendukung keputusan yang dibangun berbasis website. Selanjutnya yang keempat adalah penerapan analytical hierarchy process atau AHP untuk mendukung keputusan pemilihan destinasi tempat wisata daerah istimewa Yogyakarta untuk para wisatawan mancanegara non-Asia. Hasil penelitian ini adalah berupa perhitungan dengan metode AHP yang disajikan dalam bentuk tabel dan rankingan dengan hasil akurasi sebesar 60% dari 5 alternatif tempat wisata yang diuji. Sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya disajikan dalam bentuk perhitungan manual, namun juga diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis website yang menggunakan metode SHW. Selanjutnya yang kelima adalah Decision Support System in Recommending Finding Tourism Destination with Profile Matching Method. Hasil penelitian ini adalah berupa perhitungan dengan metode profile matching, di
di mana menunjukkan hasil Gunung Rinjani sebagai peringkat pertama dengan nilai 5,875 yang disajikan dalam bentuk tabel dan rankingan. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan, tidak hanya disajikan dalam bentuk perhitungan manual, namun juga diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi sistem mendukung keputusan berbasis website dengan metode SHW sebagai perhitungannya. Selanjutnya, yang keenam yaitu Decision Support System for Choosing the Best Storage Attraction Using Simple Additive Weighting. Hasil penelitian ini adalah berupa perhitungan menggunakan metode SHW dengan hasil yang didapat adalah tempat wisata Kendal yang bernama Tirto Arung Baru dengan nilai preferensi 0,766 yang disajikan dalam bentuk tabel dan rankingan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya disajikan dalam bentuk perhitungan manual, namun juga diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis website dengan metode SHW sebagai perhitungannya. Yang terakhir yaitu dengan judul Legal Tourism Object Selection Decision Support System Using Fuzzy Logic. Hasil penelitian ini adalah berupa perhitungan manual yaitu dengan metode Fuzzy Tahani yang disajikan dalam bentuk tabel dan sebuah website sistem pendukung keputusan untuk memilih tempat wisata di Kota Tegal. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan, tidak hanya perhitungan manual, namun juga saya implementasikan ke dalam bentuk aplikasi sistem mendukung keputusan berbasis website dengan metode SOS sebagai perhitungan. Selanjutnya, alur penelitian yang saya lakukan yaitu dibagi menjadi 6 tahapan, di mana tahapan pertama yaitu tahap pendahuluan. Di dalam tahap pendahuluan terdapat identifikasi masalah dan identifikasi sistem. Lalu, pada tahap kedua yaitu tahap pengolahan data, di mana dalam tahapan ini yang dilakukan adalah yang pertama, studi literatur, lalu pengumpulan data, dan data penelitian. Studi literatur saya mempelajari yaitu mulai dari SPK itu sendiri, lalu mempelajari metode SHW, mempelajari metode sampling, dan mempelajari objek wisata alam yang ada di Sleman. Lalu teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan observasi. Lalu data penelitian yang dihasilkan yaitu berupa data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya pada tahap analisis yang dilakukan adalah analisis data dan analisis sistem. Analisis data yaitu menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SHW. Sedangkan analisis sistem yaitu pembuatan SPK penilaian objek wisata alam di Sleman menggunakan metode SHW untuk agen travel HNR.travel. Selanjutnya di sini dibagi menjadi dua, yaitu mulai tahap implementasi analisis metode SHW dan pembuatan prototipe web. Dalam tahap implementasi analisis metode SHW, secara garis besar yang dilakukan adalah perhitungan manual menggunakan metode SHW untuk memilih tempat wisata alam terbaik di Kabupaten Sleman. Lalu pada pembuatan prototipe web yang saya lakukan adalah desain sistem, yaitu mulai dari UI dan UX dan database. Lalu pembuatan program, yaitu proses coding. Selanjutnya yaitu pengujian sistem menggunakan metode black box. Pada tahap terakhir yaitu tahap penyimpulan, di mana hasil perhitungan manual berupa hasil analisis dan pada hasil dari pembuatan prototipe web yaitu berupa hasil keputusan yang akan dibandingkan satu sama lain sehingga didapat kesimpulan dan proses selesai. Selanjutnya, jadwal penelitian yang dilakukan, yaitu dibagi menjadi 11 tahapan dalam rentang waktu 6 bulan. Yang pertama dan kedua yaitu identifikasi masalah dan sistem yang dilakukan pada bulan pertama. Selanjutnya, studi literatur dan pengumpulan data dilakukan pada bulan kedua. Dan selanjutnya yaitu analisis data dan analisis sistem yang dilakukan pada bulan ketiga. Implementasi analisis metode SHW yaitu perhitungan manual dan pengujian perhitungan manual dilakukan pada bulan keempat. Selanjutnya, pembuatan web dan pengujian prototype web dengan metode black box testing dilakukan pada bulan kelima. Dan yang terakhir, tahap penyimpulan dilakukan pada bulan keenam. Sekian presentasi proposal penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.